saya akan menjelaskan tentang program linier. Apa sih itu program linier? Program linier adalah suatu cara atau metode untuk menghasilkan hasil yang optimal dari suatu permasalahan yang berhubungan dengan hubung linier. Dan apa fungsi dari program linier? Fungsi dari program linier adalah untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam perusahaan untuk memproduksi suatu barang dengan ketersediaan sumber. Bagaimana struktur dari program linier dan cara pemecahan dari program linier dan cara menghasilkan hasil yang optimal dari program linier. Yuk kita simak video berikut ini. Program linier adalah suatu cara untuk memperoleh hasil yang optimal dari suatu permasalahan yang disusun dari hubungan yang linier. Program linier adalah suatu metode penentuan dari nilai optimum dari suatu persoalan linier, di mana nilai optimum itu terdiri dari nilai maksimal atau minimum yang diperoleh dari nilai di dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Tujuan dari program linier adalah untuk mencari pemecahan persoalan yang timbul di dalam perusahaan, yakni mencari keadaan yang optimal dengan cara memperhitungkan batasan yang ada. Struktur dari model program linier terdiri dari 3, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi batasan, di mana variabel keputusan adalah variabel yang menentukan keputusan yang akan kita buat dan biasanya dinyatakan dalam bentuk simbol. Dan fungsi tujuan adalah hubungan linier dari variabel keputusan yang dapat dioptimumkan, yang nilainya bisa minimum ataupun maksimum, dan biasanya disimbolkan dengan huruf Z atau fungsi f, x, y. Fungsi batasan merupakan hubungan antara variabel keputusan dengan ketersediaan, biasanya bisa dalam bentuk persamaan yang linier maupun persamaan tidak linier. Langkah dari perumusan program linier terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menentukan variabel keputusan masalah. Kedua, membentuk fungsi tujuan. Dan ketiga, menentukan fungsi batasan dari permasalahan yang ada. Terus, di sini terdapat 2 model ilustrasi matematika program linier, di mana hanya menentukan struktur dari model matematika program linier tersebut. Yang pertama, produsen sepatu membuat 2 model sepatu dengan menggunakan 2 bahan yang berbeda, di mana 2 model sepatu merupakan variabel keputusan. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua, sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah Rp500.000 dan model kedua Rp400.000. Jadi, dari soal cerita dari program linier, model sepatu merupakan variabel keputusan, di mana model pertama merupakan variabel keputusan X dan model kedua merupakan variabel keputusan Y. Dengan bahan-bahan yang ada, persediaan pada bahan pertama itu hanya 72 kg. Jadi tidak lebih dari 72 kg. Dan bahan kedua tidak lebih dari 64 kg. Dan kenapa menggunakan model sepatu sebagai variabel keputusan? Di sini kita lihat bahwa yang akan dicari nilai optimumnya itu merupakan yang terdapat harga atau laba dari bahan tersebut. Nah, di sini dapat disimpulkan dalam bentuk tabel di bawah. Solusi dari ilustrasi yang pertama, variabel keputusannya
model sepatu pertama itu sebagai X dan model sepatu kedua itu sebagai Y. Dengan fungsi tujuan Z sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 X sebagai fungsi dari nilai optimal yang akan kita cari nanti. Dan fungsi pembatasnya 200X ditambah 180Y kurang dari sama dengan 70.000 dan 150X ditambah 170Y kurang dari sama dengan 64.000 dan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Di sini kenapa batas dari bahan yang pertama dan bahan kedua tersebut awalnya 72 menjadi 72.000 karena pada persediaan di gudang 72 ini merupakan satuannya itu kilogram, sedangkan pada fungsi pembatas karena variabel karena konstanta dari model sepatu itu dalam satuan gram, makanya dibuat dalam satuan gram menjadi 72.000 dan 64.000. Ini adalah ilustrasi yang kedua, di mana Indah Mebel membuat dua produk yaitu meja dan kursi yang harus diproduksi melalui perakitan dan pemolesan. Fungsi perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan fungsi pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja, dibutuhkan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam pemolesan. Laba tiap meja itu $8 dan tiap kursi $6. Jadi, sebagai fungsi variabelnya itu adalah meja dan kursi. Dan fungsi perakitannya itu hanya dapat bekerja selama 64 jam, tidak lebih, dan fungsi pemolesannya hanya 48 jam, tidak lebih. Dapat dilihat dari tabel di bawah. Solusi dari ilustrasi kedua, di mana variabel keputusan meja merupakan M dan kursi merupakan K. Fungsi dari tujuan Z sama dengan 8M plus 6K dan fungsi pembatas 4M ditambah 2K kurang dari sama dengan 60, 2M ditambah 4K kurang dari sama dengan 48. X lebih besar dari nilai optimum fungsi tujuan. Cara mencarinya itu dengan 3 langkah. Yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari semua batasan atau fungsi batasan dalam bidang kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan dari garis batasan dengan garis batasan yang lainnya atau fungsi batasan satu dengan fungsi batasan yang lainnya. 3. Menyelidiki nilai optimum fungsi objektif dengan dua cara, yaitu menggunakan garis selidik. Yang kedua, membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim, di mana garis selidik ini biasanya saat nilainya maksimum dia itu berada di garisnya di atas daerah, sedangkan pada saat minimum garisnya itu berada di daerah paling bawah, jadi garisnya itu ada di bawah daerah. Dan nilai fungsi objektif itu merupakan fungsi tujuan. Ini ilustrasi yang ketiga. Pada salah satu sebuah perusahaan mebel membutuhkan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Gunakan membuat barang jenis 1 membutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Namun agar dapat membuat barang jenis 2 membutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Maka jika pada barang 1 dijual 250.000 per unit dan barang kedua dijual dengan harga 400.000 per unit, maka agar penjualan mencapai maksimum itu harus berapa banyak barang yang kita buat. Nah, di sini jangan sampai terkecoh karena yang diketahui yang dia sebutkan pertama itu merupakan unsur A
dan unsur B itu bukan merupakan variabel keputusan, karena di kalimat selanjutnya dia akan memberitahu bahwa barang jenis 1 itu merupakan fungsi dari variabel keputusan. Variabel keputusan, barang jenis 1 sebagai X dan barang jenis 2 sebagai Y. Dengan fungsi tujuan, Z sama dengan 250.000 X ditambah 400.000 Y. Dengan fungsi batasan, X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 18, X 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 24, X lebih dari 0 dan Y lebih dari dari batasan tersebut kita dapat mencari titik potong dari kedua garis dengan menggunakan cara eliminasi maupun substitusi. Di sini saya menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Untuk mencari nilai Y, maka kita perlu menyamakan variabel dari konstanta X, di mana nanti Y-nya mendapatkan nilai 3 dan nilai Y tersebut dapat kita substitusikan ke persamaan pertama atau fungsi pembatas pertama sehingga mendapatkan nilai X-nya 9. Titik potong dari kedua garis adalah 9 dan 3. Ini merupakan grafik perpotongan dari fungsi pembatas, di mana pada fungsi pembatas X dan Y itu lebih dari sama dengan 0, maka X dan Y paling minimum ialah 0 kalau kita melihat dari grafik perpotongan. Dan pada fungsi pembatas X ditambah 3Y sama dengan 18, di sini letaknya pada titik 18 dan 6, sedangkan pada 2X plus 2Y sama dengan 24 itu pada titik 12 dan 12. Dan titik perpotongan yang kita cari tadi hasilnya 9 dan 3. Nah, dari titik-titik grafik ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan dengan fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya itu bisa berupa huruf Z atau simbol Z ataupun fungsi X, Y sama dengan 250.000 X ditambah 400.000 Y. Kita masukkan titik-titik pada grafik tersebut ke fungsi tujuan, akan didapatkan hasil seperti ini. Sehingga hasil maksimum jika dibuat barang jenis 1 sebanyak 9 unit dan barang jenis 2 sebanyak 3 unit, di mana hasil yang kita dapatkan akan mendapatkan keuntungan sebesar 3.450.000, sedangkan pada hasil minimum ialah 0. Jadi dari video tadi kita dapat simpulkan bahwa program linier adalah suatu cara atau suatu metode untuk memperoleh hasil yang optimal dari suatu permasalahan. Dan struktur dari program linier ini ada 3, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi pembatas.